Allahu 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 Allah Allahu Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwah dan akhwat, bapak, ibu-ibu yang sama berbahagia. Pertama-tama kembali kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis-majelis ilmu, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang dimana ketika kita berada dalam majelis seperti ini, itu bisa menjadi sebab datangnya ketenangan kepada kita. Kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kita, dan Allah Subhanahu wa taala di atas langit sana membangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan bagi kita semua, menjadi panutan bagi kita semua hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jemaah sekalian, kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir dan tadabbur kita masih dalam surah Ad-Duha atau surah Wad-Duha, di mana dalam surah ini kita sudah membahas asbabun nuzulnya, sebab turunnya surah yang mulia ini, di mana ketika terjadi atau terhentinya wahyu sementara waktu, di mana Jibril tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan wahyu, maka orang-orang Quraisy, di antaranya salah seorang wanita yaitu istri daripada Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, mengatakan anna syaitanuka qad tarakak, sesungguhnya syaitanmu yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril telah meninggalkanmu. Dan juga orang-orang Quraisy mengatakan Tuhannya Muhammad atau Rabbnya Muhammad telah meninggalkannya karena tidak turun lagi wahyu kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah yang mulia ini sebagai bentuk pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ulangi bahwasanya pokok pembicaraan surah ini, surah Wad-Duha ini, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang zahir, yang nampak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi pembelaan bagi beliau dari tuduhan atau ejekan orang-orang kafir Quraisy. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa ayat dari surah Wad-Duha ini. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan sumpah dan menyebutkan Wad-Duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan dua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan nabinya, dan juga apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pembelaan itu bisa menyinari dan memberikan ketenangan di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sinar
matahari di waktu duha yang memberikan sinarnya secara sempurna kepada bumi yang kita tempati ini. Di antara ulama juga menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kata-kata atau menyebutkan waktu duha sebagai isyarat bahwasanya wahyu yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti cahaya duha, cahaya matahari di waktu duha yang memberikan sinarnya secara sempurna dan menyinari bumi serta memberikan manfaatnya yang sebanyak-banyaknya kepada para penduduk langit dan bumi. Begitupun wahyu ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya juga akan menyinari hati seorang hamba dan manusia dan juga akan menjadi penerang hidup baginya, sehingga dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah yang hamba itu pegang di dalam hidupnya, dia tidak akan tersesat dan dia akan berjalan dengan dalil, dia akan berjalan dengan sempurna dan tidak ada kegelapan di dalam hidupnya, disebabkan dia telah disinari dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya setelah menyebutkan sumpah ini, Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menambahkan kata-kata wa ma qala dan tidak pula membencimu agar tidak ada di dalam hati dan pikiran orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya boleh jadi dia tidak ditinggalkan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya lagi. Ya, maka Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka, Allah tidak pernah akan meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Maka yang dipahami mafhumul mukhalafah, apa yang dipahami dari ayat ini wa ma qala dan tidak pula membencimu, berarti jika Allah Subhanahu wa taala tidak membenci nabinya, berarti apa kebalikannya? Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Allah akan mencintainya dan akan selalu mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, ya Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung untuk membela nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagimu lebih baik dari apa yang engkau dapatkan di dalam kehidupan dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang sangat besar kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di akhirat, ya lebih besar dibandingkan nikmat yang telah Nabi dapatkan di dunia. Ini tafsiran yang pertama. Dan tafsiran yang kedua, kata Syekh Nasir As-Sa'di, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Maksudnya semakin bertambah fase perjalanan hidup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin baik dan semakin ditinggikan derajatnya dan kemuliaannya di tengah-tengah manusia, terlebih lagi ketika nanti Nabi berada di akhirat. Ya, jadi semakin Nabi mengalami fase kehidupan ini, ya semakin berjalan dan bertambah umurnya sampai meninggal dunia, justru semakin ya bertambah kemuliaan di tengah-tengah manusia dan derajat beliau semakin diagungkan dan dimuliakan di tengah-tengah manusia sampai beliau meninggal dunia. Ya, sampai beliau meninggal dunia. Itu diantara tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala ini walal akhiratu khairul laka minal ula, ditambah lagi. Ya, bagaimana bentuk pembelaan ini? Kita katakan tidak tanggung-tanggung Allah membela nabinya. Sampai-sampai Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh-sungguh Tuhanmu. Di sini ada di kata-kata wala saufa ini ada huruf lam di situ, huruf la, ya, huruf lam, di mana ulama kita mengatakan huruf lam itu menunjukkan bahwasanya dia sumpah. Makanya maknanya ini wala saufa, wallahi, demi Allah, saufa yu'tika rabbuka fatarda, betul-betul Tuhanmu akan memberikan apa yang kau inginkan
sampai engkau ridha, sampai betul-betul engkau ridha. Ya, jadi subhanallah, bentuk pembelaan macam bagaimana lagi yang sangat luar biasa ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan dan jadikan pembelaan ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Allah mulai mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu, berarti Allah mencintainya, dan di akhirat kedudukanmu lebih mulia dibandingkan di dunia. Ditambah lagi Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberimu segala yang kau mau. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis, ya, jadi kiblat pertama itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, kiblat pertama kaum muslimin. 16 bulan kurang lebih Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tapi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di akhir-akhir sebelum turunnya ayat tentang perintah untuk mengarah ke Masjidil Haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rindu untuk mengarah, ya, untuk menjadikan kiblat ini berubah ke arah Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui keinginan hati dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami telah melihat bagaimana kerinduanmu dan keinginanmu untuk mengarah menjadikan kiblat ini ke arah Masjidil Haram, maka kami palingkan kiblat dari arah Baitul Maqdis mengarah ke arah Masjidil Haram. Makanya ketika Aisyah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat, ya, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala kecuali segera mengabulkan permintaan dan keinginanmu." Ya, jadi apa-apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung tidak tanggung-tanggung untuk memberikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembelaan ini di 3 ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan nabinya mulai dari sejak awal. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan nabinya mulai sejak awal, sejak beliau dilahirkan. Apa itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam yajidika yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Jadi setelah Allah menyebutkan pembelaan, Allah menyebutkan nikmat yang Allah telah berikan kepada nabinya sejak awal beliau lahir, agar Nabi semakin menjadi tenang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya, dan terus pembelaan, ya, didikan dan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidika yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ketika masih dalam perut ibunya, ya, Siti Aminah, ayahnya ditakdirkan meninggal dunia. Kemudian tidak lama selang setelah beliau dilahirkan, hanya 6 tahun kurang lebih bersama ibunya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, dan kita ketahui bahwasanya keadaan yatim ini membuat seseorang kehilangan kasih sayang dari orang yang paling beliau cintai, yaitu kedua orang tuanya. Anak-anak yatim mengapa sangat diperhatikan dalam Islam? Karena pada saat dia belum tahu apa-apa, ya, waktu-waktu di mana dia sangat butuh perhatian orang yang paling dekat kepadanya, yaitu kedua orang tuanya. Namun ketika ditakdirkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka disitulah, ya, dilihat bagaimana keadaan mereka sangat memprihatinkan. Makanya Islam datang, ya, sebentar kita sebutkan di ayat yang selanjutnya bagaimana Islam memperhatikan masalah anak yatim ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa bayangkan
lahir dalam keadaan tidak memiliki bapak. Dan pengertian yatim dalam bahasa Arab, man mata abuhu wa huwa shagir. Yatim dalam bahasa Arab artinya orang yang meninggal bapaknya pada saat dia masih kecil atau belum balik. Kalau sudah balik atau sudah dewasa baru meninggal orang tuanya, tidak dikatakan yatim lagi. Ya, tapi nanti dia dikatakan yatim ketika dia masih kecil, masih butuh perhatian dan perawatan dari kedua orang tuanya, butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun itu tidak didapatkan karena takdir Allah Subhanahu wa taala telah mendahulinya. Maka ya, pengertian yatim dalam bahasa Arab, man mata abuhu wa huwa shagir. Seorang yang meninggal orang tuanya atau bapaknya, ya, bukan ibu ya, tapi bapak, dikhususkan bapak di sini. Siapa yang meninggal bapaknya dan dia dalam keadaan masih kecil, ya, dalam keadaan masih kecil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita bayangkan, ya, ketika berada di kota Madinah, beliau masih dalam ketika masih dalam perut bapaknya telah meninggal dunia. Kemudian ketika dilahirkan ke dunia, baru beliau usia 6 tahun, masih lucu-lucunya ibunya sakit dan kemudian meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka ulama kita mengatakan, atafa Allahu qalba al-makhluq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah meninggal kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati manusia cenderung kepadanya. Luar biasa, ya, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati manusia cenderung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merawatnya. Maka diambillah oleh kakeknya Abdul Muttalib ketika berumur 6 tahun. Dan Abdul Muttalib ini sangat mencintai cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil pada saat itu. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya, ya, saking cintanya Abdul Muttalib ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya di sekitar Ka'bah itu ada tempat duduknya Abdul Muttalib di situ, yang dimana tidak boleh ada orang yang duduk kecuali Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib ini salah satu pemuka Quraisy. Kalau kita sekarang, ya, toma-toma lebitta, ya, orang yang sangat dihormati di kalangan orang Arab pada saat itu. Maka tidak ada yang berani menduduki tempat duduknya ini Abdul Muttalib, ya, di sekitar Ka'bah itu. Tapi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, masih kecil pada saat itu, justru Abdul Muttalib mengizinkan dan membebaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sepuasnya di tempat duduk yang tidak boleh ada orang mendudukinya tersebut. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Abdul Muttalib ini sangat mencintai cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya berselang 2 tahun saja bersama Abdul Muttalib, akhirnya Abdul Muttalib pun meninggal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan nabinya terlantar begitu saja. Maka dijadikanlah hati Abu Talib, pamannya, omnya, ya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib inilah pamannya Nabi yang membela Nabi mati-matian, sehingga selama Abu Talib masih hidup tidak ada yang berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kafir Quraisy. Nanti kafir Quraisy itu berani mengganggu Nabi ketika Abu Talib sudah mati, sudah meninggal. Ketika Abu Talib masih hidup, tidak ada satupun dari orang kafir sampai Abu Jahal yang paling benci kepada Nabi tidak berani mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Abu Talib masih hidup. Ya, makanya kematian ketika Abu Talib meninggal dunia, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah sedih. Sampai-sampai pada tahun kematian Abu Talib, yang pada saat itu bersamaan dengan meninggalnya istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha, pada tahun yang sama meninggal 2 orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun tersebut dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena 2 orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membelanya dari segi jiwa, raga dan hartanya meninggal pada saat itu. Ya. Maka pada saat itulah Allah menghibur nabinya dengan mengangkat beliau dalam perjalanan Isra Mi'raj, naik ke langit untuk menerima perintah salat sekaligus bertemu dengan saudara-saudaranya
para nabi dan rasul di setiap tingkatan langit, yang di mana mereka bertemu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan saudara-saudaranya para nabi dan rasul. Jadi ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan nabinya dalam keadaan terlantar. Karena ketika seseorang dalam keadaan yatim, itu bisa jadi menjadi sebab keadaan emosionalnya atau keadaan akhlaknya dan sebagainya itu bisa berpengaruh ketika tidak ada perhatian dari kedua orang tuanya. Tapi coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan hati orang-orang yang ada di sekitarnya cenderung dan cinta kepada Nabi, sehingga Nabi tumbuh menjadi anak yang cerdas, amanah, dan jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Kita tahu bahwasanya ketika Nabi masih usia remaja, ya masih usia muda, ya masih anak muda, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipercaya oleh orang-orang Quraisy karena dikenal dengan kejujuran dan amanah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak orang-orang kafir Quraisy biasa menitipkan barangnya kepada Nabi ketika mereka hendak mengadakan perjalanan. Ya, hendak mengadakan perjalanan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam sejak kecil dan sejak remaja belum diangkat menjadi nabi, sudah dikenal dengan akhlaknya yang mulia dan dikenal dengan budi pekertinya yang luar biasa. Alam yajidika yatiman fa'awa. Kemudian Allah mengatakan setelahnya, wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah Dia Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai seorang yang bingung dan tersesat, lalu Dia memberikan engkau petunjuk? Di sini ada beberapa tafsiran dari para ulama. Apa makna dari kata-kata dhallan, tersesat, dalam maksud ayat ini? Dan Dia mendapatimu bingung dan tersesat, dan Allah memberikan engkau petunjuk. Sebagian ulama menyebutkan dalam tafsirnya seperti Imam Al-Baghawi rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya maksud dari kata-kata tersesat di sini adalah pernah suatu ketika Nabi berjalan di kota Mekah, ya, dan tersesat, lalu Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk sehingga dia bisa mengetahui jalan pulang, ya, ketika dia masih kecil. Itu tafsiran yang pertama. Ya, di antara tafsiran yang kedua bahwasanya, ya, sebagian mengatakan bahwasanya Nabi pernah bersama pamannya Abu Thalib ketika berdagang ke negeri Syam, kemudian Nabi hilang di tengah jalan. Ya, Nabi hilang di tengah jalan dan tersesat karena iblis. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan mengembalikannya lagi bersama pamannya Abu Thalib. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, dan inilah tafsiran yang ketiga inilah yang dipilih oleh mayoritas dan kebanyakan ulama. Apa itu? Dia yang mendapatimu dalam keadaan tersesat, maksudnya engkau tidak mengetahui iman, Islam, dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, lalu Dia menunjukimu kepada hidayah ini, kepada Islam ini, dan mengajarkanmu Islam. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, Allah mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh Al-Quran itu dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Alkitab, apakah itu Al-Quran, dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya bagimu. Dengan itu kami memberikan engkau petunjuk. Kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi ini makna yang dipilih oleh para ulama. Ya, wa wajadaka dhallan fahada. Nabi memang sudah mengetahui bahwasanya agama nenek moyangnya, sudah tersirat di pikirannya bahwasanya agama yang benar adalah agama yang dibawa oleh nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi belum tahu secara detail bagaimana agama itu. Nabi belum tahu.
Makanya inilah Allah memberikan beliau petunjuk, menurunkan kepadanya wahyu Al-Quran, sehingga dengan Al-Quran itu Nabi menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, sehingga beliau menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang berpengetahuan. Ya, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan faagna, dan kami dapati dirimu ailan. Ailan dalam bahasa Arab artinya fakir. Ya, orang-orang yang fakir, miskin. Kami dapat engkau fakir dan berada dalam kekurangan, faagna, dan kami mencukupkan bagimu ya apa yang menjadi kekurangan di dalam kehidupanmu. Pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup miskin, dan kita tahu orang yang tidak memiliki kedua orang tua tidak ada yang nafkahi. Meskipun pamannya atau kakeknya ia memiliki harta, tapi mungkin tidak seberapa waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau, sehingga memberikan beliau petunjuk, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja pada saat itu menggembalakan kambing. Makanya di dalam hadis disebutkan tidaklah suatu nabi diutus kecuali pernah mengerjakan pekerjaan ini, menggembala kambing. Ya. Ada sini yang bekerja menggembala kambing. Ini pekerjaan Nabi dan Rasul, menggembala kambing. Jangan dianggap remeh ya. Ini pekerjaan para Nabi dan Rasul, menggembala kambing. Dan apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan para Nabi dan Rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bekerja sebelum diutus menjadi nabi sebagai penggembala kambing, agar itu menjadi latihan baginya. Karena kambing itu hewan yang paling susah diarahkan ke kiri, dia ke kanan, diarahkan ke depan, dia ke arah yang lain. Jadi susah. Ya, susah pekerjaan itu. Tapi itu dijadikan pekerjaan oleh Nabi dan Rasul sebagai latihan baginya, agar kemudian ketika membimbing manusia, dia tidak kewalahan lagi. Karena sudah menjadi pengantar ini. Ya, ketika dia menggembala kambing sudah terlatih bagaimana dia menghadapi keadaan yang susah, mengarahkan manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menggembala kambing dan mendapatkan beberapa dinar atau mendapatkan upah ya dari gembalaan kambing tersebut. Hingga kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika ulama kita menafsirkan ayat ini, wa wajadaka ailan fa'agna, dan kami memberikan engkau kecukupan padahal sebelumnya engkau fakir. Para ulama kita menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berdagang ke negeri Syam, kemudian dia bertemu dengan seorang wanita, yang dimana wanita ini melihat bagaimana kejujuran dan amanah dan akhlak budi pekerti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian wanita ini menjadikan dia sebagai pekerjanya, dan pada akhirnya dia menikahinya. Dia adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Jadi wa wajadaka ailan fa'agna, kami menjadikan engkau dulu fakir, tidak ada sesuatu yang kau miliki, fa'agnak, kami memberikan engkau kecukupan dengan menikahkan engkau dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang cantik. Ya, kemudian memiliki harta yang kaya raya, sehingga dengan harta Khadijah membantu dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Khadijah istri beliau yang paling beliau cintai. Bayangkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih dan kemudian mengirimkan makanan kepada kerabat-kerabatnya Khadijah. Sampai ketika Nabi menikah dengan Aisyah, ya, Nabi masih terus menyebut Khadijah, sampai Aisyah akhirnya cemburu. Ya, wajar ya wanita memiliki sifat kecemburuan. Aisyah mengatakan, engkau masih terus saja menyebutnya ya Rasulullah, padahal engkau telah digantikan dengan wanita yang terbaik. Maksudnya dirinya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini kecemburuan di antara wanita. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang bisa menggantikan kedudukannya Khadijah. Dialah yang membantuku, dialah yang memberikan aku hartanya di saat aku dalam keadaan fakir. Dialah yang memberikan aku dukungan di saat orang-orang membenciku semuanya. Dan dia yang mengusung dakwah ini di awal-awal dakwah. Bahkan wanita pertama masuk Islam adalah istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha.
Makanya ketika beliau meninggal, Nabi sangat sedih. Dan saking mulianya ini Khadijah di mata Nabi dan di mata Allah Subhanahu wa taala, ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu pada saat itu di awal-awal dakwah tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya sampaikan salamku kepada istrimu Khadijah dan sampaikan salamnya Tuhannya kepada beliau radhiyallahu taala anha." Ya, bayangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepadanya. Sampaikan salamnya Tuhannya kepadanya. Ya Muhammad, bahwasanya dan sampaikan kabar gembira kepadanya bahwasanya telah dibangunkan rumah baginya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah Khadijah. Ya, makanya tafsiran ayat ini, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan kami mendapatimu dalam keadaan fakir dan Allah mencukupkan engkau, di antaranya melalui sebab Khadijah radhiyallahu taala anha. Allahu akbar. Jadi wanita yang satu ini membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bukan saja dengan jiwa raganya tapi juga dengan hartanya. Dengan harta yang beliau miliki. Ditambah juga ulama kita mengatakan, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan kami dapati engkau orang yang fakir lalu Allah mencukupkanmu. Ketika awal-awal Islam, masuklah Abu Bakar Islam yang merupakan saudagar yang kaya raya. Yang kemudian dengan Abu Bakar ini Nabi SAW menjadi tertolong juga. Tertolong dengan dakwanya. Dan tidak ada ketika para sahabat Nabi SAW, para budak-budak ya disiksa oleh kaum Quraisy. Abu Jahal dan anak buahnya semua menyiksa semua budak-budak yang masuk Islam, orang-orang yang lemah masuk Islam. Nabi SAW tidak bisa membela mereka, hanya bisa mendoakannya. Tapi Abu Bakar datang dengan segala hartanya untuk membebaskan para budak itu, membeli semua budak-budak yang disiksa itu, ya, dengan beberapa uang dinar dan dirham, ya, membebaskannya. Ya, makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, dan ada surah khusus yang menyebutkan tentang kedermawanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu surah Al-Lail. Surah Al-Lail, wal laili idza yaghsha. Di situ disebutkan, bisa kita baca di situ, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang menyumbangkan hartanya kemudian membenarkan janji Allah, membenarkan surga Allah, maka dia akan diberikan, ya, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan segala urusannya. Jadi wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi itu diantara beberapa bukti bahwasanya Allah mencukupkan beliau dengan harta, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam didapati dalam keadaan fakir. Dan diantaranya juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau ketika berperang, berjihad, ketika menang melawan orang-orang kafir. Rasulullah diizinkan untuk mengambil harta rampasan perang. Yang kemudian dengan harta rampasan perang itu beliau ambil sebagai kecukupan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Wa alamu annama ghanimtum, ketahuilah bahwasanya pembagian ghanimah ini 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya. Ya, jadi harta rampasan perang itu ketika orang kaum muslimin menang dalam peperangan dan berhak mengambil hartanya orang-orang kafir, 1/5-nya menjadi hak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membagikannya atau mengambilnya sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diizinkan untuk mengambil harta rampasan perang. Nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menang dalam peperangan, mereka diperintahkan untuk membakar harta rampasan perang itu, tidak berhak untuk mengambilnya. Nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barulah diizinkan untuk mengambil harta rampasan perang tersebut. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada Nabi ini, Allah menyebutkan bagaimana caranya mensyukuri, ya, nikmat tersebut. Allah mengatakan, fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau sewenang-wenang dan berbuat semena-mena terhadap mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah mendapatimu yatim dan telah merawatmu, mendidikmu melalui orang-orang yang di sekitarmu,
Maka apa ya bentuk kesyukuran ini adalah engkau jangan berbuat semena-mena terhadap anak yatim. Maka begini bentuk model Al-Quran dalam menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Pasti setelah menyebutkan nikmat-nikmat Allah, pasti Allah sebutkan bagaimana cara mensyukurinya. Orang yang diberikan ilmu, cara mensyukurinya adalah ajarkan ilmu tersebut. Orang yang diberikan harta yang lebih, cara mensyukurinya bersedekah. Ya, orang yang diberikan ya kelebihan ya kendaraan mungkin, cara mensyukurinya jadikan kendaraan itu wasilah perantara untuk orang-orang bisa pergi ta'lim misalnya. Jadi seperti itu bagaimana cara mensyukurinya dengan nikmat tersebut. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan alam yajidika yatiman fa'awa, maka pasangannya fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim jangan engkau berbuat sewenang-wenang dan semena-mena terhadapnya. Ya, karena engkau telah didapati yatim oleh Allah. Makanya Nabi sangat memperhatikan masalah anak yatim ini. Bahkan ketika para sahabat Nabi SAW mengeluhkan kerasnya hatinya, ya, dan malasnya mereka ketika datang waktu malas-malasnya mereka beribadah, maka Nabi memerintahkan agar kemudian pergi untuk menjenguk anak yatim dan mengelus-ngelus kepalanya serta mencium kepalanya. Dan Nabi mengatakan itu salah satu cara untuk melembutkan hati. Pergi jenguk anak yatim, berikan makanan, berikan hadiah, elus-elus kepalanya, dan itu cara untuk melembutkan hati kita. Ya, melembutkan hati kita. Ya. Dan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Wa qala bi isbi'aihi as-sabbaba wal wusta. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pengurus anak yatim di dalam surga seperti dua jari ini dekatnya. Ya, jari tengah beliau mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuk. Saking dekatnya jari tengah dan jari telunjuk ini, begitu dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengasuh dan pendidik anak yatim di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, mencelanya. Di sini ada dua tafsiran. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau mencelanya, menghardiknya, mengejeknya atau mengusirnya. Pertama maksudnya adalah peminta-minta harta. Ya, ketika ada orang yang datang kepada kita meminta-minta, jangan kita cela. Kalau kita tidak ada uang untuk memberinya, katakan saja perkataan-perkataan baik atau doakan dia, semoga Allah mudahkan urusan tak. Ya, semoga Allah mencukupkan kebutuhan tak. Ya, kalau kita tidak punya uang untuk memberikan kepadanya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang ma'ruf, yang baik, lebih baik kata Allah dibandingkan dengan sedekah yang disertai dengan celaan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, tafsiran yang pertama. Adapun tafsiran yang kedua, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu mencelanya, maksudnya yang meminta ilmu kepadamu. Itu tafsiran yang kedua. Jadi ketika ada orang yang meminta ilmu, mau diajarkan sesuatu, ajarkan kepadanya. Jangan engkau menyembunyikan ilmu ini kepadanya, sampaikan kepadanya. Makanya Allah mencela Nabi kita Muhammad, bukan mencela ya, tapi menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang buta datang kepadanya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk menghadapi pemuka-pemuka Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy, karena Nabi berharap pemimpin-pemimpin ini masuk Islam. Tapi ada seorang buta datang kepadanya yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, meminta agar diberikan petunjuk, agar diajarkan ilmu kepadanya. Lalu Nabi berpaling dan bermuka masam, ya, bermuka cemberut, bermuka masam, ya. Maka datanglah teguran Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'aul a'ma. Telah bermuka masam ia karena telah datang seorang buta kepadanya. Ini teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini terhadap dai dan para pengajar-pengajar kebaikan agar mereka bersabar dengan orang-orang yang bertanya kepadanya. Ya, kemudian mungkin orang-orang yang bertanya itu mengganggu keadaannya, maka dia mengingat ayat ini. Dia ditanya dengan berbagai pertanyaan yang mungkin pertanyaan itu mengganggu isi hatinya, atau dia seorang bertanya bukan pada waktunya, hendaknya dia bersabar
dan mengingat ayat ini. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang yang meminta-minta, termasuk meminta ilmu, maka jangan engkau mencelanya. Ya, maka jangan engkau mencelanya. Yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan nikmat-nikmatnya kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menutup surah yang berisikan nikmat ini dengan cara mensyukuri nikmat. Salah satu cara yang paling besar dalam mensyukuri nikmat adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah, sebutkanlah. Ya, sebutkanlah. Nah, ini ada dua caranya. Pertama, kita sebutkan secara umum. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah pada hari ini Allah mudahkan rezeki. Tidak usah secara detail. Ya, adapun kita sebutkan cara yang kedua, kita sebutkan secara detail, ceritakan nikmat tersebut secara detail kepada orang-orang yang mungkin kita percaya dari kalangan teman dekat kita atau kerabat kita, keluarga kita. Alhamdulillah dapat HP baru, ya, alhamdulillah dapat baju baru hari ini. Tidak usah kita posting di Facebook, karena ini merupakan hal yang bisa mendatangkan iri hati kepada orang-orang yang hasad kepada kita. Boleh jadi orang yang membaca status kita, oh dapat nikmat, dia menjadi hasad, iri hati, mendoakan kejelekan untuk kita. Maka jangan sebutkan, sembunyikan nikmat itu. Tapi kita ceritakan, maksudnya ceritakan kepada orang-orang yang terpercaya. Keluarga kita, teman yang kita percayai, yang dekat sekali dengan kita misalnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan diantara maksud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits adalah kita menampakkan pengaruh nikmat itu di dalam kehidupan kita. Ada seorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya, pakaiannya lusuh. Ya, pakaian tidak bagus, kemudian rambutnya tidak disisir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah engkau memiliki harta?" Ya, dia mengatakan, "Iya, saya memiliki harta ya Rasulullah. Dan Allah telah memberikan saya kelebihan harta." Maka Allah mengatakan, "Fa idza ataka Allahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatihi." Jika Allah memberimu harta, tampakkanlah wujud dari nikmatnya dan pemberiannya itu pada dirimu. Ya tidak mengapa kita kalau ada kelebihan harta beli baju baru, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita beli baju yang bagus. Sandal yang bagus. Yang penting jangan terlalu yang saking mahal sekali juga ya. Tapi yang bagus, yang memang bagus, kita nampak nikmat itu kepada kita ketika memakainya. Jadi bukanlah orang yang zuhud, orang yang memakai pakaian compang-camping kemudian rambutnya tidak diurus. Bukan orang yang zuhud itu. Orang yang zuhud adalah orang yang tidak terpengaruh dengan urusan dunia, tapi selalu menampakkan nikmat Allah itu kepada dirinya. Iya. Dan terakhir sekali, di antara makna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Di antara maknanya, ceritakanlah juga terhadap dirimu sendiri. Sebutkanlah terhadap dirimu sendiri. Ada mungkin waktu di mana kita duduk-duduk, tidak ada istri yang mengganggu, tidak ada anak-anak yang mengganggu, tidak ada teman yang mengganggu. Kita duduk di masjid sejenak beberapa menit dan menyebut, Masya Allah, Alhamdulillah, saya dapat hidayah oleh Allah. Masya Allah, semenjak beberapa tahun ini saya dibimbing oleh Allah untuk bisa ikut ta'lim. Masya Allah, ya begitu banyak nikmat Allah sehingga saya bisa memiliki teman-teman yang soleh. Ya, begitu banyak nikmat Allah sehingga penghasilan saya, usaha saya semakin berkembang, padahal saya dulu tidak memiliki apa-apa. Bagaimana Allah mendidik saya. Ya, Alhamdulillah, Allah memilihkan saya istri yang solehah, yang tidak pernah marah-marah, ya misalnya seperti itu. Dan sebagainya, kita menyebutkan nikmat itu kepada kita, ya di dalam diri kita. Ya, ikhlas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu ceritakanlah, sebutkanlah terhadap dirimu sendiri dan kepada orang lain. Demikian mungkin apa yang bisa kita sampaikan pada tafsir surah Ad-Duha. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.